wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Ariska, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pertemuan kemarin Ibu sudah menyampaikan perkenalan teknis daring, KKM, terus kontrak belajar. Nah, dan juga poin-poin materi. Nah, kali ini kita akan memasuki materi-materi tersebut. Kali ini yang pertama adalah tentang materi teks hasil laporan observasi. Nah, Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Nah, mari kita belajar materi laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks ini juga mendeskripsikan mengenai bentuk, ciri, dan atau sifat umum suatu objek. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah yang pertama, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Kemudian, ciri teks hasil observasi yaitu faktual, jelas, objektif, sahih, sistematis, fokus, dan juga tepat waktu. Kemudian, sifat teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektif. Struktur hasil teks observasi yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan juga penutup. Nah, definisi umum itu apa? Definisi umum itu adalah dalam bagian ini terdapat bagian pernyataan umum dan pengklasifikasian. Kemudian untuk deskripsi bagian berisi ide pokok dari setiap paragraf, penjelasan terperinci. Kemudian, deskripsi manfaat adalah bagian yang menjabarkan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Untuk penutup itu perincian akhir dari suatu teks tersebut. Kemudian, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, harus menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian menggunakan verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan, kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, maupun antar paragraf. Menyusun teks hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan topik observasi, yang kedua menentukan tujuan observasi, yang ketiga melakukan observasi atau pengamatan, yang ketiga, melakukan observasi atau pengamatan lapangan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan karangan. Yang keenam, membuat simpulan hasil observasi. Untuk tugasnya, membuat teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan. Tugas dikirim di JP Kelas ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Untuk presensi, silahkan di kolom komentar, dan apabila ada yang ditanyakan bisa juga di kolom komentar. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.